Halo penonton SCP TV, balik lagi. Ups, Offset. Ups, Offset. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi bahasanya. Mainannya dulu dong. Gaple lagi aja. Iya, gaple lagi aja. Yang Udah paling enak. lagi ya. Bagiin dulu lah. Cangkulan? Apa aja. 9. Pokoknya tuh kalau nggak ada mainannya tuh kayaknya ngobrol kurang semarak gitu ya. Asik. Buat recall lagi ya, kita tuh Iya. main sambil ngobrol doang aja ya. Bener. Kali aja ada orang yang baru ngikutin episode baru, ya kan. Yang terakhir kemarin bencong tuh. Bencong. Berapa nih? 77? 7 dong. Oke, 77. Set. Wih, udah langsung keluar tuh Tamiya tuh. Hati Iya. senang. Kayak ini ya, apa namanya, Rankuro. Yo, Rankuro apa ya? Sonic Saber. Nah, duluan. Ngomong-ngomong seputar mistis dan goib lagi. Aduh, nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Mistis dan goib yang kita bahas di sini adalah mistis dan goib yang nggak serem-serem amat, karena memang ya kita bahasnya dari sisi logika, dari sisi guyon, semua pokoknya kita bahas, ya kan. Yang paling menarik adalah untuk perbincangan kali ini soal mandi. Ya. Ini nih, kok mandi mistis goib bang? Ini gayung. Ini. Oh, bukan. Kan mandi. Paman Toren nih. Enggak, lu bilang mana sepupu dispenser. Sepupu dispenser. Tahu tuh di episode berapa itu? Emang tuh orang Sepupu Indonesia dispenser. mah ada aja tuh di karang-karang begitu tuh ya. Goib lah. Dari mulai makhluk hidup digabung sama benda mati kan gimana tuh. Pemandian nih tuh. Kita bicara soal pemandian. Kita lanjut episode yang kuntilanak tuh ya. Nah, tuh nyambungnya ke situ tuh. Pemandian. Pernah dengar ini gak dirimu? Apa namanya? Pemandian apa ya? Celereng. Nyebutnya cuy. gimana sih? Celereng. Celereng, ya. Itu tuh di daerah Kulon Progo dekat Kulon bandara. Progo. Jogja berarti ya? Jogja dekat Kulon bandara. Progo masuk, iya benar. Bandara baru, bukan bandara lama. baru. Kalau dulu sih Kulon Progo jarang dikenal lah. Hmm. Karena semenjak 2002 berapa sih? YIA tuh yang baru jadinya sekarang di jauh. Orang bilangnya jauh dekat pantai. Nah, itu lo boleh lah. Dulu tuh sempat ada yang viral tuh namanya Kali Biru juga tuh Ji, yang ada apa? Ada pohon di atas, lo bisa foto belakangnya gunung, lo pasti pernah lihat. Kali Biru. Wah, gue Wisata Kali Biru. misinformasi banget kalau Kali Biru. Asik. Lo mau banyakan di Jakarta. Iya, maklum dah kita mah anak rumahan aja. Ya, tuh Celereng tuh di daerah dia masih masuknya kalau nggak salah Wates. Kecamatannya Kulon Progo. Kulon Progo. Kulon. Lo tau Kulon nggak? Kulon. Ujung. Itu ujung Kulon. Jadi Kulon itu kalau nggak salah, gua orang Jawa juga suka lupa. Kulon tuh barat. Jadi kan bener, ujung Kulon iya bener. iya. Barat. Barat. Iya, ujung barat. Jadi kalau kidul Nyi Roro Kidul lo pasti kidul tuh selatan. Kidul selatan. Ya. Iya. Jadi itu bahasa Jawa sama Sunda kayaknya sama deh, mirip. Kidul, Kulon, Wetan, Timur, mau utaranya apa ya gue lupa. Oh, gitu. Nah, kalau berdasarkan sumber informasi, yang mana sumber informasinya adalah Google juga. Di situ tuh sebenarnya bukan dikait-kaitkan sama mistis ya. Cuman kali itu di situ tertulis bahwa si pemandian Celereng ini banyak orang yang kayak apa ya namanya tuh kalau ke situ tuh kayak ziarah gitu ya. Iya, karena Atau di situ, nyari wangsit itu, nyari nyari karomahnya kali ya. iya nyari kesono. biasalah orang zaman dulu. Dia percaya sama sesuatu yang mistis karena di pemandian Celereng itu di atasnya ada petilasan kayu jati. Petilasan tuh, petilasan bener. Iya.
kalau nggak salah Kalijaga ya. Iya, kalau nggak Petilasan salah Kalijaga. Sunan ke situ. Jadi dikatakan sakti lah. Kalau dicari sejarahnya itu di situ dulu sempat kekeringan. Daerah situ. Terus katanya sih Sunan Kalijaganya apa kayu jatinya itu, koreksi ya kalau gua salah, dia tuh nancepin tongkat. Nah, jadi muncul tuh air di pemandian Cilarang itu sampai sekarang. Sampai pemandian Cilarang itu sekarang dipakai sama PDAM sana buat jadi sumber mata air sama sumber jadi buat Airku deh kalau nggak salah nama merek minuman lokal sana Airku. Jadi itu kalau informasi yang digali dari Google, jadi selain sebagai tempat wisata, di sini juga si pemandian Cilarang ini sebagai tempat petilasan kayak mau hari raya Idul Fitri ya. Hari raya Idul Fitri itu katanya sono rame karena orang pada ya itu tadi nyari karomahnya mungkin ya. Jadi tuh airnya itu dianggap sebagai air yang membawa berkah mungkin ya. Ya walaupun secara logika air di mana-mana berkah ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh ke sono, ke Indomaret aja. Nah, nyebut merek deh tuh. Ya kan kita emang dulu ya. Indomaret juga ada air tuh, berkah semua. Dari mulai yang mineral sampai yang berasa-rasa berkah semua. Di situ sih ada itu sampai sekarang, tapi jadi gini ya, itu pemandian Cilarang itu yang pernah gue ceritain. Itu kawasan di daerah buyut gue lah, ada keluarga gue di sana. Yang kuntilanak, lo searching episode kuntilanak ya. Jadi di situ ada katanya ikan. Tapi selama gue dari kecil ke sana, ikan gabus. Katanya penunggunya. Selama gue kecil sampai sekarang sih, gue nggak pernah lihat. Setiap kali gue balik ke sana, karena apalagi sekarang dekat bandara, gue sering tuh jadi main ke Progo itu. Ikan gabus sebagai penunggunya ya. Tapi sampai sekarang banyak sih emang ikannya itu jernih. Kalau lo ke Jogja pasti kan ada Umbul Sidokmuk, bukan Jogja itu, pokoknya daerah Jawa Tengah Jogja tuh banyak pemandian gitu kan, air yang bukan suci, air apa sih yang abadi yang keluar terus gitu, padahal itu nggak ada air terjunnya. Jadi bener-bener tuh mata air dari bawah, dan itu perbukitan sih, bukan pegunungan. Jadi logikanya sih ya that's the mata air gitu yang keluar dari bawah. Mata air doang. Nggak ada magis di situ gitu. Kalau logika saya ya, ini mah logika saya ya. Saya sebagai orang yang hidup di zaman teknologi serba canggih, itu hanya air, bos. Tapi, gitu. Dari yang episode 2 itu tuh yang kuntilanak itu juga nggak juga sih. Dari gue kecil memang gue denger kalau di sana kan bilangnya jatilan ya, kuda lumping. Kalau jatilannya itu sampai nggak keluar tuh dari badannya si yang orang yang biasa disurupin itu, suka direndam Ji di situ Ji. Direndam. Keluar Ji setannya Ji. Jangankan itu setan. Kalau direndam, logika aja nih. Itu orang mau kesurupan mau kagak, lo rendam bangsa 5 menit. Jangankan setannya, ruhnya keluar. Liwat tuh orang. Ya, kalau 5 menit pembunuhan dong. Iya dong. Wah, ini yang perlu diluruskan ya, Taruh, berarti lo nggak percaya juga dong sama yang lagi viral tuh, yang meninggal, yang di daerah mana, bapak sama suaminya direndam, yang keluar duluan itu yang bunuh. Ya kan secara logikanya ya pasti yang nggak ngerokok, yang olahraga pasti lebih lama keluar ya dong. Logikanya gitu dong. Lu berarti nggak percaya dong sama adat istiadat yang kayak gitu. Ya kalau itu adat, ya sama balik lagi. Ya tadi tuh adat juga Ji. Iya sih, benar. Ya bisa juga, tapi emang percaya nggak percaya gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Cuman pas gue udah gede enggak ya. Pas gue kecil emang tadinya saya itu kuda lumping masih begini, masih beling nih di sini nih, masih banyak. Terus direndam. Habis direndam, udah keluar gitu ya. Keluar perut sakit, isinya beling semua. Keluar gitu deh, kayak iklan shampoo. Tapi ya kenapa tadi gitu ya? Kuda lumping itu ya kita tes dikit ya. Gue nggak tahu sih, mungkin gue dulu makan nggak banyak ya. Dulu kecil aja gue pernah nyoba makan beling, ini beneran ya, makan ini beling bolam yang zaman dulu nggak kenapa-napa ya. Masa sih? Enggak, kayaknya tuh memang gue nggak tahu ya, mungkin dokter bisa koreksi gue.
sistem di tubuh kita tuh kayak gini deh. Orang yang selalu bilang lo minum air hangat, jangan air dingin mulu. Lo masuk tenggorokan itu tuh lo langsung panas. Kita tuh ada asam di tenggorokan itu. Iya, tapi beling toy. Ya sampai sekarang gua nggak kenapa-napa buktinya. Beling lo itu lo. Beling. Ada satu. Apa? Ada satu permainan. Iya. Permainan unik Satu nih gua. Orang beling. Iya, kuda lumping kan? Iya. Aduh. Taruh dulu sini. Iya. Nah, terus gimana? Enggak, ini dulu. Lo nggak mau ini kan? Tuh kan. Ya udah. Sini deh gue bantuin deh. Lo urus aja jepit-menjepitnya sono. Ya, akhirnya episode ini gue jepit. Lumayan nih kan, jarang-jarang. Boleh tanya deh. Itu kan tadi katanya kalau ke tempat pemandian kayak gitu. Tempat pemandian. Itu katanya tadi ada kata-kata bisa lupa diri. Ini lagi kenapa begitu bisa lupa diri? Iya, tadi katanya begitu. Enggak. Jadi bener. Lupa diri itu apa jadi lupa diri itu? Oh, jadi lupa diri. Enggak tahu apa yang lupa diri. Iya. Katanya tadi istilahnya kalau misalkan ke situ orang tuh jadinya bisa lupa diri atau apa. Oh, karena kepetilasan yang lo tadi pembukaan Ji. Nih, mohon maaf. Gimana itu? Lu ke pemandian, lupa diri. Iya. Berarti disajikan kursi di situ. Duduklah dia. Iya, ngapain berdiri? Kenapa bisa lupa diri maksudnya? PW. Bukan lupa berdiri, lupa gitu. Kenapa tuh bisa lupa diri gitu? Wah, itu. Apa pengaruh sama kegiatannya dia habis petilasan gitu? Atau ada hantu-hantuan gitu? Hantu-hantuan, nah itu tuh. Nah, kalau hantu-hantuan ya yang gue bilang tadi episode sebelumnya aja gitu, gue liat kuntilanak kan. Enggak, maksudnya itu dampak dari petilasan gitu apa gimana? Ya, lu sesuatu yang kan kita dijelasin dari kecil di agama pun ya. Setan tuh suka banget di benda-benda gitu. Apalagi yang dikeramatin. Ya jadinya mereka tuh tertarik ke situ semua. Yang tadinya kosong nih, lu kayak ini di studio ini, lu keramatin deh. Lu jadi setannya banyak gitu loh. Sesuatu yang bisa dibuat. Ya jadi orang itu gara-gara hal kayak gitu jadi lupa diri. Iya, jadi lupa diri. Itu bisa dikaitkan ini. Nah, bisa dikaitkan. Apalagi tuh? Kalau ke pemandian modern gitu kan, sama juga jadi lupa diri. Wah, istri kan gitu. Waduh, itu talent lo yang satu lagi ya. Pemandian modern tuh yang kayak gimana sih? Itu onsen Jepang. Oh, onsen. Yang ini, yang spa gitu. Oh, iya. Itu bener kan bisa lupa diri juga. Lupa diri. Apa juga karena beda lah. juga. Kayaknya di situ mah diri mulu deh. Intermezzo. Tapi selesai udah nggak diri. Iya benar, nunduk. Ya. Ogut duluan berarti ya. Iya. Buang. Tadi sampai mana tuh kita tuh? Nih gara-gara lupa diri nih. Sampai itu pemandian jadi tempat petilasan. Yang mana tempat petilasan tadi itu? Ya, gue baru cerita yang pas kuda lumping ya. Tapi pas gue googling, menurut itu malah sebenarnya itu jadi kalau kuda lumpingnya mau mentas, minum air situ dulu. Oke. Beda nih, kalau yang gue tahu kecil kan kalau setannya nggak keluar, kalau ini supaya kuda lumpingnya bagus gitu. Supaya kuda lumpingnya bagus. Padahal kayak gitu tuh ya kayak air sakti lah yang dulu Ponari gitu kan. Nyeburin batu pakai tangannya dia karena dia habis kena apa ya? Kena geledek kan. Kan kalau kayak gitu jelas banget apa namanya sebenarnya nggak bullshit lah. Secara ilmu pengetahuan mah nggak ada. Iya benar. Nggak ada. Tapi kan ada orang-orang yang percaya sembuh gitu. Nah itu kan lu nggak bisa jelasin sama logika. Mukjizat kali tuh. Bukan. Sebenarnya tuh semua itu tergantung sama lu percaya atau enggak. Kayak COVID kemarin lah. Kayak COVID kemarin lah. Banyak kan apa namanya orang yang kepikiran ya drop dia. Iya benar. Sebenarnya
otak pertama kita ya pikiran. Itu yang bikin jadi yang tempat-tempat kayak gitu jadi mistis. Terus yang kemarin kan kita cerita juga kan, setan itu aja tercipta karena pikiran orang bentukannya gini. Benar. Jadi bermuara lagi dari pikiran. Iya benar. Cuman si pemandian ini jadi tempat petilasan. Petilasan yang dimaksud itu biasanya nih, setahu lo ya toh ya, positif apa negatif? Ya harusnya positif. Harusnya positif. Apalagi itu kan petilasannya Kalijaga ya. Iya benar. Salah satu wali songo yang mendistribusikan Islam. Iya benar. Ya harusnya positif. Cuman kan oknum-oknum tertentu lah yang ada aja membuat itu jadi yang jadi negatif. Padahal mah aslinya itu harusnya buat cuma di Indonesia yang kuburan itu dikeramatin. Iya juga ya. Dikeramatin ya. Jadi keramat sentil. Iya keramat sentil, keramat asem. Iya benar. Jadi tuh, buat kalian-kalian yang menonton, petilasan itu harusnya yang positif-positif ya. Jangan misalkan datang ke suatu tempat yang dikeramatkan minta kaya, astagfirullahalazim, minta kaya ya kan. Kerja. Kayak kita nih konten. Lu misalkan ke makam mbah siapa gitu, minta kaya, anjrit gitu kan. Itu malaikat mungkin yang nyatet, ya minta kaya nih bro, kan gimana itu? Kasih, tapi dosa. Kata malaikat kasih, tapi dosa ya, hitungnya dosa ya. Iya gitu kan. Maksudnya ya udahlah, tolonglah yang kayak gitu-gitu tuh. Mungkin kalau cuman sekedar napak tilas ya kan. Oh dulu nih Sunan kesini nih, berarti mungkin doa di sini berkah. Tapi doanya tetap yang sesuai syariat agama. Betul. Yang kayak gitu-gitu. Kalau malah pohon gede nih, sepi, serem, bakar-bakar, itu mah fix, ya kan? Mau ngusir nyamuk, nabun, sepi nih, bakar gitu. Gue jadi ini, apa kita bikin kayak, lu coba deh bikin sesuatu logika gitu kan, di daerah tertentu gitu. Suka ada kayak gundukan tanah dibilangnya kuburan, padahal orang iseng aja. Iya. Terus lu tinggal bilang gue iniin keramat tuh, orang-orang kita ini. Iya emang orang kita tuh, aduh. 62 tuh gitu tuh. Emang keramat tuh padahal baru aja tuh gue gundukin, isi sampah. Emang pada dasarnya tuh doktrin-doktrin dari dulu-dulu kali itu ya. Iya, yang bikin ya kita jadi itu jangan lewat situ, itu jangan begitu, padahal mah enggak. Kalau memang niat kita baik, hati kita bersih aja. Makanya tujuan konten kita tuh itu tuh. Iya bener. Mungkin nanti generasi di tahun 2200 sekian lah tuh udah nggak ada tuh ngeri-ngerinya yang kayak gitu mungkin kan, karena udah ngeliat konten-konten kita asli kayak kitanya nih dimusuhin nih sama ini film, tukang bikin film sama dukun-dukun palsu tuh yang suka baca kodam. Iya bener. Gue nggak ngomong yang baca kodam dukun palsu ya, tapi oknum lah ya. Oknum lah. Ada lah yang bener bisa baca kodam. Iya. Jadi kesimpulannya adalah pemandian Celereng ini apabila udah selesai sih. Didatangi oleh kenapa ya? Aku mau nanya. Ada aja nih yang mau nanya. Tanya deh. Kan gini ya. Tadi katanya yang baca kodam kayak gitu, itu bisa aja palsu tuh. Dan emangnya kita tuh bukannya udah terbiasa sama yang palsu-palsu begitu ya? Ya justru itu kan kita edukasi ini nih. Jangan dibiasakan. Ya kan kalaupun udah ketahuan nggak benar gitu kan, kita udah biasa-biasa aja. Kan kadang-kadang gini, kayak kita udah tahu nih nggak bener nih dukun atau gue tahu nih arahnya nggak berani gue. Atau apa tadi yang baca-baca kodam atau apa itu nggak benar gitu. Ya sama kayak misteri pagar laut gitu kan. Arah mana itu? Gimana itu? Baiklah kesimpulannya. Ya ikutan aja. Itu bukan ranah kita. Pokoknya intinya beda. Intinya petilasan pemandian Celereng ini alangkah baiknya dijadikan sebuah media untuk warga sekitar mencari yang namanya
berkahnya lah. Tapi emang kalau warga situ sih nggak ada yang mengkeramatkan Ji. Itu dia. Orang-orang luar biasanya. Iya, ada aja yang kayak gitu-gitu. Gue dari Jadi, kecil berenang di situ. Saya emang gitu, warga sekitar tuh punya bazar-bazar ya. tuh kesana lagi deh. Gue belajar berenang dari situ. Situ ya. Situ. Ketemu ikan gabus. Enggak kan yang gue bilang ikan-ikan kecil aja sih. Ikan kecil aja. Ya. Nggak tahu, mungkin gue belum ganti Iya, CD iya. berapa hari jadi pergi tuh ikannya. Pergi juga. Tapi pemandian gitu ya Ji. Sebenarnya ya namanya juga di alam. Ya kan? Terus tidak lampu tuh nggak Lampu. terlalu terang gitu kan. Jadi kesannya mistis padahal habis. Udah habisin aja sekalian. Iya, bisa sekali. Jadi sebenarnya satu ya, Indonesia tuh banyakan daerah-daerah kayak dulu deh kita pasti takut pulang malam lewat gang itu karena Iya lah, gelap. gelap. Ya itu loh. Jadi Gelap, pohon semuanya ribut. itu sangat mendukung kayak tadi tuh. Pemandian gitu kan pasti di dalam kebun atau hutan, ya kan? bener. Pohon rimbun tinggi-tinggi, terus nggak ada apa namanya Sepi, nggak ada sepi. mungkin. Kecuali yang tadi tuh pemandian modern ada yang nemenin kan. Iya, Beda itu beda, setannya kelihatan setannya langsung. bagus setannya. Kenapa tuh? Lo ngocok? Hah? Masih lanjut kan gitu? Lanjut masih. Tadi mau di kesimpulan nggak boleh habis Iya. sama sutradara. Soalnya gue tahu tuh kayaknya terkait episode bencong. Iya bener, perbencong-bencongan itu. Jadi gimana? Bisa kita tarik kesimpulan? Tapi lo ke sono enak lagi, serius. Gue belum pernah sih. Iya harus ke sono. Kalau lo Enak ke Jogja itu Itu udah jadi tempat wisata berarti? enggak ya, cuman yang tahu warga situ doang. Oh sih. serius lu? Yang wisata tuh Kali Biru di dekat situ di belakang. Lo tar pada browsing Kali Biru tuh kayak macam. Kali Biru, kalau Kali Jodoh udah digusur, udah jadi skatepark. Kalau Kali Malang Kali Malang, banjir. udah dirapiin ya. Apa ya? Udah. Enggak lah, gua kan namanya jantan gentle. Jadi apa lagi yang bisa kita gali dari pembahasan Nah, kali ini? dari yang gue sih juga dulu kalau sering sakit tuh kalau ketemu Sering gua juga baru sakit. ingat. Nah, Ya namanya bocah kan, bandel, bandel. berenang mulu namanya Berenang pemandian mulu. kan, jadi lo berenang mulu ke Ah. situ. Sakit, diminumin situ sembuh sih emang. lo sakit karena sering berenang di situ. Iya padahal sih karena bocah Masuk angin berarti. Iya. Terus lo sembuhnya diminumin air itu, abis itu karis paracetamol. Enggak. Oh, Gak demen ini Ji. Ya kalau begitu ya bener. Bodrexin gue bukan paracetamol. Bodrexin kan tuh. Ini bener lah kalau begitu. Nih mohon maaf sebelumnya ya penonton ya. Saya ini orangnya logika banget. Walaupun aslinya saya penakut. Kita ntar itu lagi jalan-jalan lah kalau viewers sudah banyak, Boleh kita konten di situ. Tapi gue kita samperin pengen coba tempat-tempat sih yang begitu ya. setiap misal nih kan kita berapa episode 10 apa 20 kita konten di kuburan Waduh. atau di tempat-tempat yang serem gitu berarti nggak? Waduh. Ya kalau sama lo mah berani aja. Kalau sendiri mah takut. Kan kru kita juga banyak Janganlah kalau sendiri mah takut. karena atuh. ada yang pernah komen tuh langsung ke gue dibilang kalau berani kontennya di kuburan, berani. Gila. Iyalah. Jangan tanya gitu. Orang ditemenin matahari masa nggak berani? Siang aja ya. Jangan malam ya, siang aja ya. Oke ya. Bisa kita edit juga kayak Iya, malam. tenang aja lah. Bisa diatur itu. Ntar kita ngonten di sono deh. Iya. Atau enggak ya mungkin kuburannya ini properti aja. Itu yang di Bandung tuh, yang Properti aja teman kita kali itu. ya. Yang iya benar. Kontrakan sebenarnya kuburan di situ aja kita yang kontennya. Bisa. Kan kuburan juga kan? Bisa diatur yang kayak gitu-gitu mah. Pokoknya subscribe aja, jangan lupa ya subscribe aja. Ntar kita coba pilah-pilah yang mana yang bisa kita lakukan. Subscribe, komen gitu kan. Kasih gift. Enggak ada ya? Mungkin begitu. Kan kagak. Ntar kalau kita ituin pemanggilan arwah aja tuh. Suruh joget-joget. Oh iya benar. Kan bencong nyanyian yang masuk kan.
Iya, ayo. Baiklah, sekian dulu. Oke, tadi kita sudah membahas seputar pemandian Selereng. Selereng nih bacanya ya kan. Iya, kan apalagi ini nih, Apalagi? pada sering pada liburan Iya bener. turun di YIA biar lu pada cari, ya kan? Karena nih putra daerah nih, Ini. Kulon Progo Pride, biar pada sana, jangan lu ke Jogja mulu. Jogja Carilah banyak. tempat-tempat yang out of the box Betul. gitu ya. Buat berwisata, baik itu berwisata hahaha atau berwisata Intinya jangan takut, iya bener. Semua itu ada di mindset aja. ada logikanya Bener. sekali. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. SCP TV. Ups Offset undur diri. Ciao. Ciao.